Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Martial Universe alias Wudong Qiankun yang akhirnya comeback season 5-nya nih. Mana nih sekte-sekte Kang Pak Boy ngumpul dulu. Nah, Wudong Qiankun season ini tuh masih sama kayak season sebelumnya ya. Jadi langsung tayang semua episode, jadi Cakra Diva bakal langsung gas buat bahas ceritanya. Cuman kalian jangan bingung ya, terutama yang udah nontonin spoilernya karena ada alur-alur minor yang ternyata diubah nih sama pihak studionya nih. Seperti biasa ya, kita berdoa aja sih studionya ini nggak yang aneh-aneh ngubahnya. Jadi ceritanya si Kang Pak Boy 1 ini tuh masih tetap epic dan OP ya guys ya. Oke, karena udah agak lama juga season 4-nya, kita review tipis-tipis dulu ya alur cerita di season sebelumnya, dimana kompetisi 10 tahunan klan Lin dimulai dan Lindong secara mengejutkan membabat habis para jenius muda klan, bahkan tanpa tedeng aling-aling menantang Lang Lang Tian di depan banyak orang. Bukan Ling Lang Tian di sini ya guys ya, Lang Lang Tian di sini, makanya sifatnya tuh kayak rada-rada dajal gitu ya. Ternyata pertempuran di antara keduanya berlangsung seimbang sehingga kepala klan Lin yaitu Mbah Lin Pan pun menghentikannya sebelum mengumumkan bahwa dua pemuda itu akan sama-sama ikut dengannya ke ibu kota kekaisaran dan memperebutkan posisi memasuki medan perang kuno dalam rangka mewakili kekaisaran yang besar untuk mengikuti perang 100 dinasti. Udah penasaran gimana cerita selanjutnya? Nggak usah tuh lama-lama, langsung aja kita terobos. Di awal episode pertama ini kita diperlihatkan bagaimana Lindong dan rombongan klan Lin telah tiba di ibu kota kekaisaran yang besar dan bertemu dengan 3 keluarga besar lain, yaitu keluarga Wang, keluarga Qin, dan keluarga Huang Fu. Selain 4 keluarga besar, Lindong juga melihat beberapa sekte baru. Salah duanya adalah sekte Tianlu yang diwakili oleh pemuda bernama Du Yun dan sekte Man Wang yang diwakili generasi muda bernama Man Shan yang berusaha menyapa klan Wang namun diabaikan sama sekali karena dianggap bukan faksi besar. Lin Pan mengingatkan dua jenius mudanya untuk tidak bersikap sombong seperti klan Wang dan jangan meremehkan siapapun lawan, bahkan jika mereka tidak berasal dari faksi besar seperti Du Yun dan Ma Shan. Baru setelah semua faksi yang diundang telah berkumpul, prajurit kekaisaran pun turut memasuki halaman utama dan mempersilahkan para tamu untuk menemui yang mulia kaisar yang besar. Singkat cerita, para peserta pun memasuki bangunan utama kekaisaran dan bertegur sapa satu sama lain, tidak terkecuali klan Lin dan klan Wang. Namun bukan menyapa dalam artian positif. Kepala klan Wang yang bernama Wang Le justru ngerosting Lin Pan di depan umum dengan menanyakan apakah klan Lin sudah kehabisan bibit unggul sampai harus memakai generasi dari klan cabang. Lin Pan berusaha tidak mempedulikan olok-olokan itu dan meminta Wang Le untuk tidak sembarangan bicara karena mereka masih tidak tahu bagaimana hasil dari seleksi bibit unggul kali ini. Sementara kepala klannya mencari gara-gara, generasi mudanya alias Wang Yan juga tidak diam saja dan mencepu pada abangnya yang bernama Wang Zhong tentang perbuatan Lindong kepadanya. Hal ini membuat Wang Zhong segera memperingatkan Lindong, namun sama sekali tidak digubris oleh Lindong sehingga dua generasi muda itu malah saling meledakkan kekuatan Yuan di tengah aula. Untungnya pertikaian Lindong dan Wang Zhong tidak berlangsung dengan serius karena beberapa saat kemudian kerumunan manusia dikejutkan dengan masuknya yang mulia kekaisaran yang besar, yaitu Mo Jingtian bersama pangeran ketiga yang bernama Mo Ling. Mo Jingtian menjelaskan dengan cepat bahwa kuota perwakilan kekaisaran kali ini adalah 5 orang. Dan karena itulah dia akan membagi seluruh peserta dalam 5 kelompok, di mana orang yang terakhir bertahan dalam kelompok itulah yang akan terpilih menjadi perwakilan. Setelah mendapat pengumuman, para peserta pun keluar dari aula dan meninggalkan Mo Jingtian yang mengingatkan putranya untuk tidak meremehkan Lindong. Singkat cerita, para peserta pun sampai di tempat pengundian dan mulai memasuki kekuatan Yuan mereka masing-masing ke dalam bola pengundian untuk menentukan kelompok.
位。 Pengundian telah selesai dilakukan dan secara mengejutkan Lindong berada di kelompok yang sama dengan Wanjong hingga membuat Lang Lang Tian melemparkan senyuman puas. Meski begitu Lindong sama sekali tidak gentar dan buru-buru memasuki gerbang seleksi bersama dengan jenius muda lain untuk memulai pertarungannya. Segera setelah para peserta memasuki gerbang, mereka telah sampai di lorong seleksi masing-masing dan memulai pertandingan pertamanya di mana Lindong harus menghadapi seorang jenius muda dari klan Huang Fu yang bernama Huang Fuying. Tampak jelas bagaimana pertandingan berjalan berat sebelah di mana Huang Fuying langsung mencicip kekalahan setelah dihantam oleh tombak naga surgawi Lindong. Tidak hanya Lindong yang memperoleh kemenangan, lorong-lorong lain pun mulai memanas karena pertempuran yang liar dari para generasi muda dan orang-orang tua di luar hanya bisa menghela napas pasrah atau berjengit kegirangan ketika menyaksikan nama dalam papan peserta mulai menghilang satu persatu. Demi singkat cerita, para peserta telah sampai di putaran terakhir dan mereka akan melewati pertandingan yang sesungguhnya karena putaran ini hanya menyisakan generasi muda puncak di kekaisaran yang besar. Lang Lang Tian melawan entah siapa yang tidak dijelaskan. Qinzi akan melawan pangeran ketiga Moling. Duyun akan menghadapi tuan putri klan Huang Fu yaitu Huang Fuying. Ma Shan melawan Wang Yan yang So Yes, dan Lindong seperti yang sudah kita duga akan melawan Wanjong. Pertempuran antara Lindong dengan Wanjong berjalan dengan sangat sengit di mana tuan muda klan Wang itu harus diakui memang bukanlah seseorang yang dapat diremehkan dan hal ini tampak jelas dari berbagai harta berharga yang dia keluarkan termasuk tombak iblis darah Ashura yang dikenal dengan kemampuan untuk memilih tuannya sendiri. Dan benar saja setelah beberapa pertukaran terjadi, Lindong dapat melihat sendiri bagaimana tombak darah mendominasi tombak sisik surgawinya dan membuat harta surgawi pertama yang dia temukan itu langsung terkorosi oleh energi berdarah. Kendati demikian, Lindong tidak menyerah sama sekali dan membuat Wanjong akhirnya melepaskan mata Ashuranya. Namun betapa terkejutnya Wanjong ketika melihat Lindong sama sekali tidak tertekan oleh mata Ashura karena pemuda klan cabang itu sebenarnya telah menaklukkan harta karun klan Lin, yaitu puncak penjara berat dan akan segera memulai serangan baliknya. Tepat ketika Lindong memulai serangan balik, CCTV yang menayangkan siaran langsung pertandingan langsung pecah dan membuat semua orang yang ada di luar terkejut sekaligus pinisirin tentang seberapa dahsyat pertempuran dua ahli muda ini sampai menghancurkan CCTV. Namun mereka juga tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menunggu dengan tenang sampai satu persatu ahli muda terakhir yang memenangkan seleksi muncul dari lorong kelompoknya. Sementara 4 pemenang kelompok lain telah keluar, pertempuran antara Lindong dan Wanjong masih berlangsung dengan sengit ketika tuan muda klan Wang itu melakukan penyatuan tubuh iblis darah untuk menghabisi Lindong. Sementara Lindong menggunakan puncak penjara berat featuring penjara jari surgawi dan akhirnya akhirnya tanpa diduga-duga, Wanjong yang keluar dari gerbang pertama kali malah kehilangan kesadaran dan Lindong yang muncul setelahnya didapuk sebagai perwakilan terakhir dari kekaisaran yang besar untuk memasuki medan perang kuno. Sebagai bekal para generasi muda ini, Mo Jingtian meminta kelima pemuda untuk memasuki kolam roh suci dan mendapatkan beberapa keuntungan selama berlatih di tempat keramat kekaisaran tersebut. Setelah memberitahu beberapa peraturan di
dalam kolam, Mo Jingtian bersama dengan para petinggi faksi menyatukan kekuatan untuk membuka kolam roh suci dan meminta para perwakilan untuk memasuki gerbang kolam sebelum akhirnya memulai kultivasi mereka masing-masing. Begitu memulai kultivasinya, Lindong dapat merasakan bagaimana energi di kolam roh suci bahkan memurnikan esensi darah kera naga kuno di tubuhnya. Mengetahui hal itu, Lin Diao pun memberitahu Lindong bahwa di dasar kolam ada kerangka binatang surgawi yang menjadi sumber dari semua energi ini. Menurut Lin Diao, kerangka binatang surgawi itu masih memiliki beberapa esensi darah dan Lindong pasti beruntung apabila mendapatkannya. Baru saja Lindong berniat menyelam ke dasar kolam, Lang Lang Tian sudah melakukan hal yang sama dan hal ini terjadi pasti karena jurik di dalam tubuh anjing satu itu juga turut menyadari keberadaan binatang surgawi. Lindong jelas tidak akan membiarkan Ling Lang Tian mengambil keuntungan apapun dan akhirnya turut menyelam ke dasar kolam. Setelah melewati perbaku hantaman yang cukup intens selama menyelam, Lindong pun akhirnya sampai di pusat energi kolam roh suci dan melihat seekor kerangka buaya surgawi kuno yang telah disegel dengan formasi sihir kuat di dasar kolam. Ling Lang Tian yang datang kemudian seperti biasa berusaha ngerosting Lindong dan menyarankan agar pemuda klan cabang itu tidak benar-benar menganggap dirinya kuat. Namun Lindong sama sekali tidak terpengaruh oleh celutukan si anjing Lang Lang Tian, malah dengan berani mengungkit keberadaan roh Yuan di tubuh jenius utama klan Lin itu hingga membuat Lang Lang Tian sedikit tercekat. Nah, berhubung Lindong juga sudah mengetahui keberadaannya, roh Yuan dalam tubuh Lang Lang Tian yang bernama Mbah Mushi pun akhirnya menunjukkan wujudnya. Ketika Mushi muncul, Lin Diao pun turut keluar dari tubuh Lindong dan membuat mbah-mbah roh Yuan itu tertawa meremehkan seolah yakin dapat menelan roh binatang dalam tubuh Lindong ini dengan mudah. Karena itulah Mushi meminta Ling Lang Tian untuk mengambil esensi darah buaya surgawi, sementara dia akan menghadapi Lin Diao dengan mudah. Namun ketika pertempuran telah terjadi sampai menyebabkan seluruh kolam roh suci gonjang-ganjing, Mushi masih tidak dapat menelan Lin Diao dengan mudah seperti yang dia pikirkan. Sampai kemudian roh Yuan tua itu mengetahui bahwa roh binatang yang sedari tadi dia remehkan adalah seekor iblis surgawi yang legendaris. Meskipun begitu, Mushi masih percaya diri bahwa di tempat yang kaya energi ini dia dapat menaklukkan iblis Marten dan membentuk semua formasi pengorbanan. Tapi Ternyata formasi penangkapan itu masih tidak berdampak banyak pada Lin Diao, namun justru membuat formasi penyegelan di dasar kolam ini menjadi kacau dan berpotensi hancur apabila mereka terus melanjutkan baku hantam. Karena itulah Lin Diao buru-buru memperingatkan Lindong dan Lindong meminta Lang Lang Tian untuk genjatan senjata sejana. Namun bukannya mengikuti apa yang Lindong sarankan, Ling Lang Tian malah dengan sangat licik menghancurkan pilar penyegelan yang ada di dasar kolam dengan harapan membuat Lindong dihabisi oleh mayat buaya surgawi yang keluar dari segelnya. Tepat setelah segel rusak, ratusan roh buaya surgawi menyebar ke seluruh kolam sementara Lindong yang masih berada di dasar kolam harus menyaksikan sebuah pemandangan luar biasa ketika kerangka buaya surgawi yang telah tersegel ribuan tahun benar-benar bangkit di hadapannya. Lin
Lindong telah menggunakan berbagai jenis serangan untuk menghalau kerangka buaya surgawi yang bangun-bangun langsung ngamuk ini, namun dia masih tidak sanggup mengalahkannya karena serangan biasa memang tidak akan berpengaruh untuk mayit binatang surgawi kuno. Ketika itulah Lindio meminta Lindong menahan buaya surgawi, sementara dia akan berusaha untuk menarik sisa jiwa binatang iblis kuno itu keluar dari kerangkanya. Awalnya upaya penarikan sisa jiwa ini berjalan dengan lancar, namun ternyata buaya surgawi masih tidak mau menyerah dan justru melepaskan serangan roh buayanya hingga membuat Lindio goyah. Lindio sudah tampak panik karena gagal menarik keluar sisa jiwa buaya surgawi, dan hal ini pasti akan menimbulkan kekacauan karena amukan yang semakin barbar dari binatang surgawi kuno tersebut. Dan benar saja, segera setelah sisa jiwanya kembali, buaya surgawi langsung melepaskan raungan ganas ke arah Lindong dan bernafsu untuk BRB menggeprek manusia nggak tahu diri di hadapannya ini. Untungnya Lindong dapat berpikir dengan cepat, dan berhubung Lindio tidak bisa menyelesaikan penarikan sisa jiwa buaya surgawi, satu-satunya pilihan yang Lindong miliki adalah mengeluarkan simbol leluhur pelahap yang dapat melahap segala sesuatu hingga akhirnya seluruh jiwa sisa buaya surgawi pun berhasil dikeluarkan, dan Lindong mampu mencegah kehancuran yang lebih parah dari amukan kerangka binatang iblis surgawi kuno tersebut. Tidak hanya mendapatkan esensi darah dan limpahan energi yang luar biasa, Lindong dengan sangat beruntung mendapatkan bonus tombak tulang buaya surgawi kuno, di mana tombak itu kemungkinan besar merupakan pusaka surgawi yang dimurnikan sendiri oleh buaya surgawi semasa hidupnya. Menurut Lindio, kekuatan tombak tulang ini sangat luar biasa dan bahkan bisa menjadi bala bantuan besar untuk Lindong di medan perang kuno dengan kemampuannya memanggil sisa jiwa buaya surgawi kuno yang tersimpan di dalamnya. Sementara itu, Lin Langtian yang berpikir Lindong udah pindah alam sibuk mengarang cerita tentang seberapa serakahnya pemuda klan cabang itu sampai turun ke dasar kolam dan menghancurkan segel buaya surgawi demi mendapat lebih banyak keuntungan. Untungnya karangan bebas dan fitnah Lin Langtian itu tidak berlangsung lama karena Lindong bisa keluar tepat waktu dan menunjukkan betapa jenius muda utama klan itu sedang berusaha untuk membunuh keluarganya sendiri. Lin Langtian yang awalnya masih sok-sokan acting jadi Lee Min Ho langsung kicep ketika ternyata Lindong tidak hanya membawa omon-omon namun juga membawa bukti, yaitu tombak tulang buaya surgawi, yang mengartikan bahwa pemuda itu telah berhasil meniadakan ancaman besar yang selama ini berpotensi menghancurkan seluruh kekaisaran. Mo Jingtian tampak sangat gembira mengetahui hal ini sebelum kemudian menceritakan betapa banyak teror yang ditimbulkan buaya surgawi kuno itu sejak pertama kemunculannya di kekaisaran Yan besar. Mo Jingtian berterima kasih karena sekarang Lindong telah membebaskan mereka semua dari bayang-bayang menyeramkan buaya surgawi dan meminta pemuda itu untuk menyimpan tombak tulang buaya surgawi sebagai apresiasi yang memang sepantasnya dia dapatkan. Singkat cerita, masing-masing perwakilan termasuk Lindong telah kembali ke penginapan dan pemilik batu Zuzi itu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memberi kang ojeknya alias Shoyen sisa esensi darah buaya surgawi kuno yang dia dapatkan sebelumnya. Sementara menunggu Shoyen memenuhikan esensi darah buaya surgawi, pikiran Lindong langsung terbang jauh dan bertinyi-tinyi apakah dia bisa bertemu dengan tambatan hatinya Neng Qingju dalam perang 100 dinasti nanti. Sementara Lindong memikirkan Ling Qingju, orang yang dipikirkan sedang menghadap gurunya yaitu Master Istana Suci 9 Langit dan mendapatkan tugas untuk menyelidiki keanehan yang sedang terjadi di medan perang kuno.
Edian, mantap ini ada untungnya ya studio ngubah cerita karena Neng Kingju yang di versi novel masih enggak tahu di mana udah muncul aja nih di episode kedua. Nah, kira-kira apakah Lindong benar-benar bisa bertemu dengan ayahnya di medan perang kuno nanti? Dan bagaimanakah petualangan besar Lindong untuk melewati perang 100 dinasti yang akan segera dimulai? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.